Sahabat Mudi masih ingat gak kasus komedian Nunung yang masuk bui dan diadili karena kepemilikan zat narkotika pada tahun 2019? Saat persidangan, pernyataan soal kondisi kesehatan mentalnya langsung diragukan gara-gara selama ini ia terlihat cengengesan di layar kaca. Sebagai pelawak, tingkahnya memang jauh dari kata murung. Beliau selalu tampak ceria, penuh tawa, dan suka bercanda. Ketika kondisi mentalnya terungkap, berbagai tanggapan miring bermunculan. Nunung dianggap mengada-ngada. Sama halnya dengan peristiwa Coki Pardede beberapa waktu lalu. Sering mengeluarkan opini-opini yang cenderung kontroversial. Banyak orang gak menduga kalau Coki mengkonsumsi narkotika demi meningkatkan rasa percaya dirinya. Kalau ingat bagaimana Coki muncul di YouTube dengan pembawaan yang sangat santai. Fakta sih, jika dia mengalami krisis kepercayaan diri, jadi sulit diterima. Pada kasus lain, ketika penyanyi Korea Selatan Jong Hyun Shine mengakhiri hidup secara mendadak pada tahun 2019 lalu, orang terdekat dan para penggemarnya tentunya amat sangat syok. Jong Hyun sering tertawa, ramah, dan juga periang semasa hidupnya. Sebagai seorang musisi yang berbakat, ia mendulang popularitas dan juga pundi-pundi cuan lewat karir menyanyinya. Dengan kehidupan yang serba kecukupan, seolah gak ada alasan baginya untuk bersedih, apalagi sampai terjebak ke dalam depresi. Sahabat Mudi, bahasan soal depresi udah gak asing lagi di telinga kita. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman soal kesehatan mental, banyak orang mulai aware dengan isu-isu yang dulu masih dipandang sebelah mata. Perlahan, stigma negatif pada penderita depresi dan gangguan mental lainnya mulai berkurang. Namun, ngomongin depresi nih gak selesai sampai di situ aja. Ada kalanya kita masih sering tertipu dengan kondisi kesehatan mental seseorang karena hal-hal yang sepele. Semisal karena ekspresi dan pembawaan diri. Seperti kita ketahui, depresi sangatlah lekat dengan kesedihan, gairah hidup yang menurun drastis, putus asa, dan juga harga diri yang rendah. Orang yang terjerat depresi amat sangat kesulitan untuk beraktivitas. Tapi beda halnya dengan smiling depression. Smiling depression, sebutan untuk orang yang mengidap depresi tapi tampak bahagia. Jadi ia sengaja atau secara nggak sadar menampilkan diri sebagai sosok yang ceria, aktif, dan juga optimis. Di balik pembawaan diri yang bahagia itu, tersimpan sebuah perasaan gak berharga dan putus asa yang berkelanjutan. Jika saat nongkrong dengan teman, ia bisa jadi orang yang paling ramai. Ibaratnya, ia menjadi mood booster dalam lingkaran pertemanan. Namun, ketika sendirian, ia menjadi orang yang berbeda 180 derajat. Dirinya diliputi perasaan hampa dan kosong. Menurut sebuah laporan World Health Organization,
dari 265 juta orang yang menderita depresi, sebagian orang tersebut mengalami smiling depression. Angka yang benar-benar fantastis dan miris ya sahabat mudik. Tanda menderita depression masih enggan terbuka dengan kerentanan dirinya. Sahabat mudi mungkin pernah mengalami sebuah depresi, merasa amat sangat putus asa dan rendah diri. Beragam kejadian buruk dan pengalaman pahit menyebabkan pikiran negatif yang terus-menerus bersemayam di dalam kepalamu. Setiap hari, hampir sepanjang malam sampai dini hari, kamu juga akan terjaga dengan air mata yang berlinangan. Gejala smiling depression sama seperti depresi pada umumnya. Mereka merasakan serangkaian kebiasaan buruk yang lama-kelamaan menjadi toksik. Perubahan pola makan, kamu jadi sering melewatkan waktu makan sehingga berat badanmu bisa saja menurun dengan drastis. Perubahan pola tidur di mana kamu mengalami insomnia. Kamu juga merasa sangat amat putus asa dan tentunya menjadi gak tertarik dengan hobi-hobi yang biasanya kamu sukai. Anehnya, kamu terlihat selalu ceria saat berhadapan dengan orang lain. Kamu bisa tertawa lepas, bercanda, bahkan mengobrol banyak hal dengan teman-teman kamu. Seakan-akan kamu orang paling bahagia di dunia ini. Bahkan ada beberapa temanmu sampai iri karena melihat kamu bisa menikmati hidupmu detik per detiknya. Seakan duniamu terasa selalu indah dan penuh warna. Namun, di balik semua penampilan yang bahagia itu, mungkin ada beberapa dari kamu yang terjebak depresi yang parah. Beberapa kali kamu bahkan berniat untuk mengakhiri hidupmu. Kesakitan akibat luka-lukamu di masa lalu kamu simpan sendiri. Kamu enggan berbagi dengan orang lain. Kenyataan kalau dirimu lemah sulit untuk kamu akui. Apalagi kamu khawatir bila malah menyusahkan orang lain. Hasilnya, kamu memilih menderita dalam kesepian dan kesendirian. Orang-orang yang mengalami smiling depression punya beragam alasan. Ketakutan menyalahkan orang lain menjadi salah satu alasannya. Di sisi lain, banyak orang yang akhirnya memilih smiling depression karena beberapa faktor dan penyebab. Sahabat Budi penasaran nih, apa aja faktor dan penyebabnya? Oke, sahabat Budi, pada segmen kali ini aku akan bahas dan kupas apa aja sih faktor dan penyebab smiling depression. Makanya tentunya tetap stay tune di sini, tentunya di Muda Mudi Channel, inspiring your romance and life. Depresi dinilai sebagai tanda kelemahan. Bagi sebagian orang, menunjukkan kelemahan diri merupakan sebuah hal yang memalukan, sehingga ia memilih untuk menyembunyikannya. Penolakan ini justru datang dari diri sendiri. Orang yang depresi gak jarang enggan untuk mengakui kalau dirinya memang sedang depresi. Ia gak menyadari apa yang salah dengan dirinya. Ia akan terus berlindung di balik sebuah kalimat, "Aku ora opo-opo." Selama ini terbentuk sebuah anggapan kalau hidup yang dijalani orang tersebut bahagia, dan ia gak seharusnya merasakan sebuah penderitaan. Anggapan yang salah ini menjadi pangkal rasa bersalah ketika ia mulai mengalami gejala depresi.
Ketika merasa sedih atau putus asa, ia akan cenderung menyalahkan diri sendiri dan akhirnya menutupi rasa sakitnya. Sahabat Budi, tentunya masih banyak banget penyebab lain yang mendorong seseorang menyembunyikan depresi dengan senyuman. Motifnya sangat kompleks dan gak bisa disamaratakan. Bila tidak segera diatasi, smiling depression ini amat sangat berbahaya sekali. Lantaran takut menyusahkan orang lain, orang yang depresi malah semakin terjebak dalam penderitaan. Keengganan meminta sebuah bantuan membuat dirinya semakin tidak tertolong lagi. Bahkan gak sedikit kasus nyawa seseorang justru melayang. Titik balik hidup orang yang terkena smiling depression adalah saat dia memutuskan untuk pergi ke psikolog. Setelah sekian lama hidup dalam balutan depresi, mungkin dia akan merasakan sebuah kelelahan. Meskipun hal ini awalnya amat sangat berat, tetapi perjuangannya untuk keluar dari labirin depresi akan terbayarkan. Langkah kecil untuk menemui psikolog telah membuka gerbang kebahagiaan yang baru. Perlahan dia akan diajak untuk menguraikan sebuah pengalaman pahit dan emosi yang dia rasakan. Untuk pertama kalinya juga dia akan terbuka pada orang lain dan gak mau hidup dalam sebuah pura-pura bahagia lagi. Akan tetapi semuanya itu butuh sebuah proses, dan ini semua bukanlah sebuah hal yang mudah. Proses healing juga sangat amat berliku-liku tentunya. Dia sempat putus asa soalnya dia ngerasa gak ada perubahan. Dia harus mulai belajar untuk jujur pada dirinya sendiri dan orang lain. Ketika memang sedih, berusahalah jangan menutupinya dengan senyuman. Bukan jadi sebuah masalah kok kalau kamu gak sedang baik-baik aja. Kamu gak punya kewajiban untuk selalu bahagia. Oke sahabat Mudi, sekian episode Muda-Mudi kali ini. Semoga konten kali ini membawa manfaat dan dapat membantumu untuk menjadi lebih baik. So enjoy the process dan selalu perbaiki diri agar menjadi lebih baik. Jadilah bijak dalam memanfaatkan waktu, karena kamu harus melakukan hal-hal yang baik dan lebih berarti tentunya. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan video-video terbaru tentunya dari Muda-Mudi Channel. Komen, kritik, saran ditunggu ya di kolom komentar. Jangan lupa bagikan linknya juga ke teman-teman sahabat Budi semuanya. Keep health, stay safe, and sampai jumpa lagi di Muda-Mudi next episode. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye.